Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat mengikuti. Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga yang terjangkau. Terdapat argumentasi bahwa pertama, pemanfaatan teknologi pupuk sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Kedua, petani Indonesia umumnya belum bisa memanfaatkan teknologi pupuk ini karena kurang mampu membeli pupuk dengan patokan harga pasar. Sehingga pemerintah Indonesia yang berkepentingan dengan peningkatan produktivitas hasil pangan demi ketahanan pangan nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk untuk petani. Dalam prakteknya saat ini, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ditata niagakan dengan memakai ketentuan harga eceran tertinggi atau HET. Penetapan HET sendiri dilakukan di penyalur resmi atau pengecer yang ditunjuk oleh distributor. Pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan atau udang. Meskipun ketentuan pelaksanaan program pupuk bersubsidi telah diatur mekanismenya, namun masih terdapat banyak permasalahan pada aspek pendataan, penganggaran, penyaluran dan distribusi, serta pengawasan dari pelaksanaan program pupuk bersubsidi sejak periode tahun 2009 hingga 2011. Bahkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPRD bersama Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia Holding Company belum lama ini, mengemuka bahwa pangkal masalah dalam kebijakan pupuk bersubsidi adalah masalah data kebutuhan pupuk, baik di sektor pertanian maupun perikanan. DPR pun memahami apabila pemerintah memberikan porsi anggaran yang besar untuk pemenuhan pupuk bagi petani melalui kebijakan pupuk bersubsidi. Tapi apakah dengan memberikan porsi anggaran berlebih dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan kemudian dapat membuat para petani sejahtera? Bagaimana kelebihan dan kekurangan kebijakan pemerintah terhadap pertanian selama ini? Semua akan kita bahas dalam diskusi Prime Topic kali ini. Halo, apa kabar para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Jumpa dengan saya Pras dalam Prime Topic kali ini yang disiarkan langsung dari Hall lantai 4 Gedung DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan nomor 7 Semarang. Dan tema kita dalam Prime Topic kali ini adalah strategi penanganan pupuk langka dan kesejahteraan petani. Disiarkan langsung di 99,6 FM Radio PTPN Solo, kemudian 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang, 89,8 FM Trijaya Semarang, juga di YouTube channel MNC Trijaya FM Semarang. Tidak lupa juga disiarkan tunda di iNews TV Semarang. Dan untuk membahas tema kita dalam Prime Topic kali ini, sudah hadir para narasumber yang akan sama-sama kita berdiskusi. Yang pertama ada Bapak Sumanto, beliau adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Apa kabar Pak Sumanto? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 di masa pandemi. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Amin. Dan alhamdulillah ini segera penurunan di COVID sehingga bisa lebih tangguh untuk negara kita yang kita cintai. Betul. Nah, bicara soal pandemi karena sekarang juga masih masa PPKM yang diperpanjang, jadi Prime Topic kali ini digelar tanpa adanya penonton. Jadi kalau biasanya di sini di depan saya ini banyak sekali kursi-kursi, tapi kali ini kursi kosong. Hanya ada satu tamu undangan, Bapak Pujo Rahayu yang di sana, yang memang beliau seorang pengamat yang nanti juga akan bisa memberikan tanggapannya. Nanti ada kesempatan buat beliau. Lalu saya mau sapa juga narasumber kedua. Beliau adalah Ibu Asil Tri Yuniati, Kasih Pupuk dan Pembiayaan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah atau Distanbun Jawa Tengah. Panggilannya Ibu Yuni. Kabar baik Bu Yuni? Alhamdulillah Mas Pras, baik, sehat. Dan selamat ulang tahun juga kepada Republik Indonesia yang 76. Semoga kita diberi kesehatan lahir dan batin. Amin. Amin.
Dan paling ujung ini narasumber paling hebat yang pernah saya kenal. Beliau adalah Profesor Dr. Sony Heru Priyanto MM, pakar pertanian dari Universitas Agung Podomoro Jakarta. Jauh-jauh datang dari Jakarta ke Semarang untuk berdiskusi dengan kita. Prof. Sony, kabar baik ya? Puji semesta alam, baik. Iya, bersyukur kita bisa berkumpul kali ini. Nah, kita mulai aja diskusi kita dan saya berikan kesempatan untuk para pendengar yang menyimak Prime Topik kali ini. Seandainya Anda punya tanggapan atau pertanyaan terhadap tema kita, bisa Anda sampaikan di WhatsApp-nya Trijaya Semarang 0818403898. Pertanyaan pertama saya ke Pak Sumanto dulu. Saya pengen tahu kondisi pertanian di Jawa Tengah selama ini dari sudut pandang Pak Sumanto sendiri selaku Ketua Komisi B, Pak. Silakan. Terima kasih Mas Pras. Jadi kalau bicara pertanian di Jawa Tengah maupun di Indonesia, ini yang di saat kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita, ini yang belum pernah merdeka itu adalah petani. Karena apa? Dari sejarah budaya ini penanam ini kan budaya kita. Ya. Bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sendiri dari zaman kerajaan lah. Petani yang paling utama, yang pertama diambil upetinya oleh para raja adalah petani. Ini kan rekoso ini Pak, ya, jadi mereka diambil pajak, upeti. Kemudian di zaman penjajah juga begitu, bahwa petani ini yang menanam dulu ada namanya kultur stesel. Mereka diarahkan untuk menanam kemauan negara penjajah. Tanam paksa ya. Tanam paksa. Kemudian mereka yang membuat kerja paksa itu, Ya. membuat jalan kalau di Jawa Dendels sampai Penarukan juga orang petani. Ya kan? Kemudian di zaman merdeka juga sampai sekarang pendapatan petani juga nggak pernah naik. Di saat mungkin butuh pupuk, ini pupuk organik, pupuk subsidi, pupuk urea ini non organik ya Bu ya namanya. Ini dulu tahun 70-an itu orang susah, tahun 50 sampai 70 itu namanya revolusi hijau, dulu sejarah pertanian begitu. Nanti bisa dianu Pak Profesor mungkin lebih tahu. Petani itu suruh pakai urea nggak mau mereka, lama itu, ya karena kita pangan butuhan pangan sehingga bahwa pupuk kimia ini harus dilakukan. Tapi petani-petani kita nggak mau. Tapi lama-kelamaan sekarang menjadi kebutuhan yang luar biasa. Karena mereka butuh kecepatan, tapi di dalam pelaksananya untuk bisa menghasilkan produksi tani padi itu akan lebih cepat. Tapi efeknya lama-kelamaan kita bahwa tanah kita semakin susah. Setiap tahun ini kebutuhan pupuk itu akan bertambah karena yang namanya apa itu, sudah jenuh itu, ya, sehingga pupuk itu akan selalu. Dan tata kelola jadi petani itu menghasilkan pupuk, menghasilkan gabah, itu yang dilihat adalah hasilnya. Hasil penjualan mereka. Hasil penjualan mereka itu pemerintah sudah mematokkan HPP. Gabah sekarang 4.200 sampai 5.000. Ya kita bandingkan sekarang bahwa petani-petani kita itu rata-rata mereka punya lahan sekitar 1,5 sampai 6 hektar. 6.000 meter. Yang paling banyak adalah di bawah 2.000. Kita punya petani Jawa Tengah itu 2,9 juta, hampir 3 juta. Itu yang separuhnya itu petani khusus.
Kalau mereka menghasilkan 1 hektar itu adalah 6 ton, kalau punya 2.000 kan berarti cuma seperempat. Ya. Kalau di harga 3.400 pada waktu kemarin bulan Juli panen raya itu harga gabah di pasaran itu 3.400. Itu kalau 6 ton susutnya 18%, mereka 6 hektar itu dikali 6 ton dikali dikurangi 18%. Mereka yang punya 2.000 meter persegi itu punya, kalau di harga gabah 3.400 itu sebulannya adalah 340.000 penghasilan mereka. Mereka punya lahan sendiri, mereka punya modal sendiri. Itu data dari 2018 sampai 2021 seperti itu. Tidak kenaikan, padahal kalau kita bandingkan dengan UMR itu tiap tahun kan naik. Inflasi mungkin juga naik. Tapi petani kita seperti itu, mereka mengapa mereka bisa hidup? Karena mereka punya sampingan. Di samping menanam padi, mereka punya bebek, punya kambing, bisa mensekolahkan. Nah ini yang menjadi permasalahan kita saat ini. Sedangkan di Asia Tenggara ini harga beras kita itu nomor 3 di bawah, Vietnam, Thailand, Indonesia. Kalau Malaysia itu sudah $1 harga beras, 15.000, 16.000. Kemudian Singapura 1 kilo itu sampai 50.000. Jadi permasalahan kita itu bagaimana meningkatkan penghasilan petani, penghasilan daripada hasil pasca panen gitu. Ya. Jadi kalau kita melihat harga beras di tingkat kita ini sekarang di pasaran pasar tradisional 8.000, 9.000. Padahal mereka 3-4 bulan baru bisa menghasilkan. Jadi kalau intinya bahwa pemerintah harus ikut campur memerdekakan petani. Begitu. Baik. Jadi kalau kita banding-bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, di situ harga gabah di situ. Padahal kebutuhan orang makan, punya anak 4, punya anak 2, keluarganya bapak, 1 hari kan cuma seliter, 1 kilo lah. 1 kilo di harga 15.000 gitu aja. Mereka makan sayur, tahu tempe, telur itu 50.000. Kalau gabah berasnya 15.000 gitu aja, petani sudah sejahtera itu. Nanti efek ekonominya, mal-mal kemudian pasar tradisional UMKM itu diserbu petani. Kalau mereka pendapatannya ditingkatkan sesuai dengan UMR gitu aja. Okay. Dengan lahan tanah kepemilikan 2.000 meter persegi. Hitung-hitungannya begitu itu ya. yang dihitung begitu. Oke, baik. Karena dengan gitu nanti kemiskinan mesti akan turun drastis. Karena kemiskinan ini di tingkat ini orang yang punya lahan ini. Lahan sedikit di bawah 2.000 ini. Oke, saya yakin Pak Sumanto punya hitung-hitungan yang pas secara matematika bagaimana agar petani ini bisa sejahtera. Tapi nanti kita bahas itu. Saya pengen tahu kondisi pupuk sekarang ini Pak Sumanto. Jadi pemenuhan pupuk bersubsidi oleh pemerintah kepada para petani, faktanya seperti apa ini Pak sekarang ini? Yang namanya pupuk subsidi, kalau kata-kata subsidi mesti orang berpikir, kita kan tahu pernah minyak subsidi, kemudian minyak tanah, kemudian bahan bakar minyak subsidi. Permasalahannya banyak. Orang-orang yang main di dalamnya mesti banyak. Dulu waktu bahan bakar minyak bersubsidi, kemudian minyak tanah bersubsidi, itu kan orang ilegal bawa ke luar negeri, bawa ke dalam sini, masuk sini. Begitu juga dengan subsidi. Subsidi pupuk ini kalau data pemerintah sudah cukup gitu kan. Tapi di lapangannya
kemarin di MT2 kemarin rame-rame sampai Komisi 4 manggil Pak Menteri itu, kemudian Pak Presiden bilang bahwa kita punya subsidi 33 triliun per tahun. Iya. Apa yang diberikan hasilnya kan begitu Pak Presiden, sampai sekarang nggak ada. Apa yang dia minimal kan swasembada, begitu kan mintanya Pak Presiden. Tapi dalam rapat dengan kementerian kita melihat bahwa subsidi ini ada 60 triliun lebih yang harus diselesaikan. Kemarin begitu di MT2 kemarin itu kalau per desa umpama mereka kebutuhan RDK-nya 3 ton, mereka cuma didapat 2 ton. Sehingga yang lain kan beli ke pupuk non subsidi padahal harganya tinggi. Nah, jadi kalau subsidi ini terus dilakukan dengan tidak punya tata kelola yang benar, ya mesti setiap tahun ini kan berulang-ulang setiap tahun begini terus. Pupuknya langka, kemudian susah dicari petani di saat, padahal petani itu tidak boleh tepat waktu itu yang dibutuhkan. Karena kalau memupuk tidak tepat waktu mereka muspro, nggak rugi. Maka di saat mereka sudah menyelesaikan penyiangan, mereka harus segera memupuk di bawah 40 hari mereka. Kalau tidak begitu nanti cuma hijau dong, nggak ada hasilnya. Kan begitu. Jadi kalau pupuk ini pengelolaannya tidak disempurnakan, ya antara yang disampaikan oleh baik itu Pusri, baik itu dinas, baik itu kementerian, itu terjadi ketidakharmonisan antara yang terjadi di lapangan dengan data yang ada. Oke. Begitu. Itu temuannya seperti itu ya Pak. Iya. Ya? Baik, saya geser ke Bu Yuni Bu. Nah, bagaimana selama ini pemerintah Jawa Tengah dalam kebijakannya melakukan pemenuhan pupuk bersubsidi kepada para petani? Kan sekarang pakai kartu tani dan harus ada kelompok tani. Nah, itu gimana Ibu? Matur nuwun Mas Pras, mohon izin Pak Prof Soni, Pak Sumanto sebagai Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Kami dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, kebetulan kami diberi amanah oleh Kepala Dinas menjadi kasih pupuk dan pembiayaan. Sedikit memang yang disampaikan Pak Sumanto itu benar. Salah satu tujuan pupuk subsidi adalah melindungi petani terhadap gejolak harga pupuk. Karena disampaikan tadi Pak Manto memang ada banyak selisih antara pupuk subsidi dan non subsidi. Saya berangkatnya dari pagu indikatif. Jadi bicara pupuk subsidi 2021 sebelum kami sampaikan mengerucut ke Jawa Tengah bahwa total pemerintah menyediakan anggaran untuk pupuk subsidi dibanding tahun 2020 turun 15%. Kalau tahun kemarin 29,8 triliun, sekarang hanya 25,3 triliun, artinya turun. Berikut juga tonase, kuantitasnya dari 8,9 juta ton, sekarang hanya 8,2 juta ton. Sebelum nanti kami sampaikan berapa sih banyaknya pupuk yang diberikan pusat ke Jawa Tengah yang setiap kali muncul berdasarkan permentan yang turun setiap tahunnya. Untuk alokasi dan HET 2021 kita berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi pupuk bersubsidi dan HET. Berapa gambarannya untuk Jawa Tengah? 1, kami matur, kita 2 tertinggi dalam alokasi dari pusat, 20,55%. Tadi disampaikan juga Bapak Manto bagaimana berdasarkan kebutuhannya. Baru tahun ini Pak Prof Soni juga kami sampaikan kita diberi alokasi pusat dibanding kebutuhan 55 sekian persen. Kalau tahun kemarin hanya 40 sekian persen, hampir 50%. Artinya apa? Kemampuan pemerintah pusat menyediakan pupuk ke Provinsi Jawa Tengah patut diacungi jempol karena lebih dari 55%. Kami belum bicara per jenis pupuk. Kami sampaikan namanya pupuk urea.
antara ERDKK atau kebutuhan terhadap kebutuhan tuh hampir 100%. Artinya apa? Tidak mungkin namanya urea kurang, 96,19%. Demikian juga pupuk SP36 set A memang tidak begitu mengindirakan ke NPK. Tadi saya diskusi dengan Prof. Sony, kenapa NPK kita hanya diberi 34% oleh pusat? Karena ada kebijakan dari pusat bahwa 79% lahan sawah di 23 provinsi termasuk Jawa Tengah, kadar P-nya masih di antara sedang sampai tinggi. Begitu juga K, 83% luas lahan sawah. Ini berdasarkan penelitian Litbang tahun 2017. Nanti bisa ditanggapi Prof. Sony apakah masih layak dasar Litbang 2017 untuk menentukan alokasi NPK di masing-masing provinsi. Memang rendah. Yeah. Hanya 34%, demikian juga pupuk organik. Hanya 32% dari kebutuhan. Jadi kami sampaikan, belum kami bicara penyaluran sampai dengan Juni. Sampai Juni tadi saya matur sama Pak Manto, apabila ada informasi pupuk langka, kami sampaikan berdasarkan realisasi penyaluran Juni 2021 dibanding data series 5 tahun, kita itu turun 20%. Artinya apa? Yang harusnya tertebus petani sampai Juni, petani belum melakukan penebus. Jadi di tingkat KPL masih banyak pupuk yang belum tersalurkan di lini 4 atau di tingkat petani. Demikian juga di gudang distributor. Nanti kami bicara masalah angka. Jadi kemarin kami minta pimpinan untuk menyampaikan materi strategi kebijakan penanganan pupuk langka. Kami baru saja minggu kemarin mengumpulkan PI, produsen dan kabupaten kota. Mau dikemanakan ini pupuk? Apa alasan teman-teman petani tidak tertebus? Kami mencoba menganalisa. Yang pertama yang tidak bisa dipermasalahkan adalah ERDKK. Ternyata ERDKK tahun 2020 dibanding 2021 malah turun. Sedangkan alokasi kita itu naik sekitar 2,25% dibanding tahun kemarin. Jadi tidak mungkin. Akhirnya kami diskusi dengan PI, apakah benar kebijakan kita pemerintah pusat 2021 sangat jauh berbeda. Pak Manto Perso, Pak Prof. Sony Vero, sekarang namanya komoditas padi. Itu tidak boleh mengusulkan di ERDKK untuk pupuk set A dan SP36. Yeah. Hanya boleh urea dan NPK dan pupuk organik. Jadi meskipun data 5 tahun kami dibandingkan alokasi 2021 set A dan SP36 lebih tinggi, tetapi untuk usulan kabupaten malah minta dikurangi 2 pupuk ini. Kemana komoditas lain tadi Pak Manto sempat menanyakan ke kami, tebu posisi di mana? Harusnya momen ini dimanfaatkan petani-petani non padi untuk pupuk set A dan SP36. Kami baru menganalisa hal tersebut. Karena kita ketahui namanya tanam tebu itu baru bulan September ke atas. Pasti set A, SP36 belum tertebus, iya. Kemungkinan karena itu. Jadi sebenarnya mensikapi bagaimana kondisi pupuk saat ini kami sedang prihatin. Karena data statistik kami 20% dibanding rata-rata 5 tahun pupuk subsidi belum tertebus oleh petani. Jadi itu Mas Pras, gambarannya kami ingin memberikan fakta data. Masalah ini terjadi di tingkat petani, kami punya posko juga pengaduan, dilaksanakan secara berjenjang dan kami baru saja berkoordinasi dengan teman-teman yang terkait dalam pupuk subsidi minggu kemarin. Jadi itu Mas Pras. Pertanyaan selanjutnya sebelum kita break ya Ibu ya, mungkin bisa dijawab lebih singkat. Dengan kondisi pupuk belum tertebus oleh petani, bagaimana kebijakan dari dinas sendiri Bu? Nah
Ini kami deadline kami tanggal 18 Agustus ini kami minta usulan dari teman-teman kabupaten kota terkait tambah kurang di wilayah masing-masing. Karena Permentan pasal 11 itu diamanatkan bahwa realokasi pupuk bersubsidi apakah antar kabupaten kota atau antar kecamatan harus didahului dengan adanya usulan ke tingkat provinsi. PI sebagai holding company dari produsen sudah mengirimkan surat ke kami tanggal 4 Agustus kemarin, tetapi kami ini menjadikan second opinion bagi kami. Karena Permentan tidak boleh memfasilitasi namanya produsen mengajukan ke kami untuk tambah kurang. Karena posisi wewenang PI itu sebagai holding company produsen dalam menyalurkan pupuk subsidi. Tetap dasar kami untuk merealokasi antar kabupaten kota atau mengusulkan ke pusat pengurangan atau penambahan berdasarkan usulan dari kabupaten kota. Ini deadline kami hari ini. Besok rencananya Jumat kami mengumpulkan produsen. Insya Allah mungkin Senin kami sudah mengajukan surat ke pusat apakah kita melakukan realokasi antar kabupaten kota atau mengajukan tambah kurang ke pusat. Mekanismenya seperti itu. Baik, ya kita akan break dulu dan sekali lagi saya berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan di WhatsApp kami di 0818403898. Dan setelah break nanti Prof. Sony juga akan menyampaikan pendapatnya mengenai kondisi kelangkaan pupuk dan juga strategi apa yang kayaknya pas bagi pemerintah agar pupuk ini yang belum tertebus petani bisa tersalurkan semuanya. Jadi tetap bersama kami dalam Prime Topic. Anda masih ikuti Prime Topic dengan judul Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani. Disiarkan dari Hall Lantai 4, Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ayo, ikuti jejak UMKM yang laris manis jualannya di masa pandemi. Berkat ikut Lapak Ganjar yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Lapak Ganjar sekarang bakal memposting setiap hari toko dan warung di seluruh Indonesia. Inilah testimoni pedagang pisang selai Mbok Lanjar asal Klaten. Mbok Lanjar, brand khas Klaten. Di sini slogan kami adalah jajanan jadul dengan rasa kekinian. Salah satu produk kami yaitu pisang sale, yang terbuat dari pisang Raja Putri. Omset sebelum pandemi kami sebulan sekitar 10 sampai 15 juta. Kemudian setelah adanya pandemi ini drop semua. Kemarin saya coba untuk memasukkan kepada Lapak Ganjar. Alhamdulillah kami direpost oleh Pak Ganjar Pranowo. Sekarang sudah naik menjadi 80%. Terima kasih Lapak Ganjar. Ikuti Lapak Ganjar, gratis dan mudah kok. Upload foto daganganmu semenarik mungkin. Mention Instagram @ganjar_pranowo. #Lapak Ganjar. Cantumkan asal daerah dan nomor yang bisa dihubungi. Jangan lupa follow Instagram @lapak_ganjar untuk mengetahui testimoni dari pedagang lainnya. Ayo, larisi dagangan teman dan tetangga. Majukan UMKM Indonesia. Kini MNC Vision dalam genggaman. Tonton tayangan kualitas terbaik dari 3 gadget sekaligus untuk dinikmati kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi Vision Plus. Berlangganan channel-channel premium lokal dan internasional mulai dari 70 ribuan per bulan. Buat yang gila bola, ada AFC Champions League dan AFC Cup, serta pertandingan bola bergengsi lainnya hanya dengan tambah Rp69.000. Raih bonus original konten serta fitur nonton tayangan favorit hingga 7 hari ke belakang gratis untuk bulan ini. Info lebih lanjut hubungi 0896 22 600 503. Anda masih ikuti Prime Topic dengan judul Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani. Disiarkan dari Hall Lantai 4, Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, kita lanjut lagi dialog kita dalam Prime Topic kali ini di tema kita strategi penanganan pupuk langka dan kesejahteraan petani. Tadi di sesi sebelumnya kita sudah dapat penjelasan dari Pak Sumanto tentang kondisi kelangkaan pupuk di Jawa Tengah, juga dari Ibu Yuni dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah tentang ternyata pupuk ini belum terserap sepenuhnya oleh petani. Jadi istilahnya belum tertebus begitu. Nah, saya ke Prof. Sony sekarang ini.
sebagai akademisi nih ya Prof ya, bagaimana panjenengan ini menilai kebijakan pupuk bersubsidi oleh pemerintah ini Prof? Monggo Prof. Iya, terima kasih kesempatannya. Sebetulnya ini kan maksud pemerintah bagus ya. Ya. Namun petani kita kan bukan 1-2 petani, tapi jutaan petani dengan kondisi yang macam-macam, baik dari musim, tanaman, maupun status penggarap dan pemilik itu. Jadi kita sudah berupaya sebetulnya untuk melakukan digitalisasi terhadap kebijakan pupuk, yaitu melalui kartu tani di Jawa Tengah. Itu langkah bagus menurut saya untuk mengurangi distorsi antara jumlah yang dibutuhkan dan jumlah yang disalurkan. Nah, tapi di dalam pelaksanaan di lapangan kan seringkali jadi persoalan. Nah, begini, persoalan yang saya lihat dari sisi pendekatan sebenarnya. Kalau Bu Yuni tadi dari pemerintah itu pendekatannya kan pendekatan positivistik namanya. Positif itu bahwa semuanya digeneralisasi. Jadi tadi tanah juga digeneralisasi, Jawa itu sedang sampai tinggi. Kemudian juga kondisi petani juga digeneralisasi. Itu namanya positivistik. Tetapi dalam kondisi di lapangan itu yang terjadi adalah fenomenologi. Fenomena. Contoh saja, penggarap yang tidak masuk di RDKK mungkin tahun lalu masuk, musim tanam lalu dia masuk. Tapi musim ini dia dijual ke orang yang lain, dia sudah nggak bisa punya ngambil itu. Apalagi kan menggunakan RDKK, kan tidak ada di RDKK dia. Pupuknya ada di petani A. Tetapi kemudian musim tanam 3 diserahkan ke orang lain, digarap oleh orang lain, dan orang ini tidak punya kartu dan tidak masuk di RDKK. Dan itu jumlahnya banyak, saya temukan di lapangan seperti itu. Nah, yang seperti ini bilang langka. Padahal pupuknya ada tadi kan? Jadi ini misinformasi saya kira, informasi data. Nah, kalau menurut saya yang fenomena ini coba diatasi dengan apa? Memasukkan database yang lebih besar lagi untuk kondisi-kondisi seperti ini. Jadi petani itu makanya kalau saya usul dari dulu itu kartu tani itu bukan kepemilikan, tapi penguasaan. Jadi yang penyewa, penyakap itu juga masuk. Jadi itu identitas petani, bukan identitas pemilik sawah. Nah, ini yang pendekatan ini kalau dirubah itu akan merubah banyak karena status petani. Yang penting itu petani. Petani itu ada yang tidak punya lahan, ada yang nyewa, ada yang nyakap, ada yang pemilik. Ya tiga-tiganya menurut saya petani. Nah, kalau saya seperti saya ini nggak bisa jadi petani karena saya punya NIDK, NIDN, nomor induk dosen kan punya. Nah, petani besok itu harus punya NIP, nomor induk petani. Bukan nomor induk pegawai, nomor induk petani. Dan itu status. Dan sampai hari ini petani tidak punya status. Itu yang menyebabkan sebetulnya sampai hari ini selalu ada persoalan. Di pemerintah nggak ada pupuknya nggak masalah. Tapi petani urusan langka, karena yang langka itu nggak dapat akses. Gitu. Ya. Jadi selama ini pemerintah dalam penyaluran pupuknya sudah benar gitu ya Prof ya? Secara positif sih benar karena berdasarkan data-data. Ya. Dan data itu kan post facto, data itu data tahun lalu, padahal petani itu berubah terus. Dinamika petani berubah terus, musim tanam 1, musim tanam 2, musim tanam 3. Tanamannya juga berubah. Petani juga itu nanamnya belum selesai tanaman, dia kan kalau pemerintah kan bergilir tuh. Pupuk kan tanamannya diasumsikan bergilir. Nah, mereka itu enggak. Mereka belum selesai tanam, sebelum selesai panen sudah tanam. Pupuknya belum ada. Maunya itu kan petani pada saat dia butuhkan, pada saat itu harus ada pupuk. Itu konsep dasar petani. Sehingga begitu tidak ada pupuknya, pupuk langka. Gitu loh. Jadi jagung belum selesai, dia sudah tanam yang lain. Nah, padahal penyediaan pupuknya kan berdasarkan giliran tanaman. Musim tanam 1, musim tanam 2, musim tanam 3. Di dalam musim-musim itu mereka sudah nanam multi cropping itu. Gitu loh. Jadi persepsi yang ada di petani tentang langka dengan persepsi yang di pemerintahan tentang langka ini berbeda karena cara pandangnya berbeda. Oke. Gitu. Nah, bicara ke tadi yang disampaikan Prof. Sony di awal bahwa petani A menjual lahannya atau menyerahkan lahannya ke mungkin petani B gitu ya. Kenapa pupuknya nggak ikut diserahkan gitu kan? Kebijakannya gitu. Berarti si petani A kan punya kartu tani. Kenapa nggak dialihkan ke petani B gitu kan? Seharusnya pengelolaan tanah
pemindahan pengelolaan tanah termasuk juga dengan kepemilikan kartunya. Ya. Ingat kartu tani itu ada kaitannya dengan tabungan loh. Oh. Jadi nggak mungkin kartu diserah-serahkan. Iya, Kalau iya, konsep iya. per hari ini kartu tani itu identitas dia. Jadi masa kartu ATM kita kasih juga ke petani lain kan nggak bisa. Pasti mereka juga enggan. Ada 1-2 yang dengan baik, tetapi itu kan hanya 1-2. Tidak menjadi generalisasi. Ya, logika saya dulu gitu. Ternyata nggak bisa. Itu uang tabungan saya ada di situ kok. Kalau saya serahkan, makanya identitas saya masuk situ semua. Oke. Dan ternyata pemindahan lahan ini juga tidak terlaporkan kepada dinas gitu ya, Bu Yuni ya? Itu sangat cair, memang tidak. Memang tidak ya? Dinas. Tapi pengetahuan saya dari lapangan, perpindahannya itu cair, Mas. Cair. Benar. Hari ini saya pengen nanam, nggak mau. Saya punya rencana ke Jakarta atau Boro kemana? Ya udah diserahkan aja. Kue gelem rak. Bahkan itu hanya apa istilahnya nyuli itu loh. Iya, iya. Bukan hanya sekedar beli, hanya nyuli gantiin. Saya kurang 1 tanam nih, kamu mau nggak ngambilin? Ya ambil. Nah pada saat ini dia nggak punya kartu H itu untuk petani. Gitu. Berarti memang kendalanya di data di ERDKK itu ya. Baik. Karena memang dari saya baca-baca di rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian, persoalannya adalah pada pendataan sebenarnya. Berarti harus ada update setiap berapa bulan gitu. Karena kalau kata Pak Sumanto kan setiap 4 bulan ini petani menanam. Berarti itu harus ada update setiap 4 bulan paling enggak seperti itu. Gimana Pak Sumanto tentang update di ERDKK ini? Pupuk itu kan turunnya setiap musim tanam, kan begitu. Jadi kalau update-nya ini juga susah. Petani kan tidak secanggih teman-teman milenial, ya kan? Mereka mencari kartu tani aja susah itu. Mereka harus ke BRI. Padahal petani ke antri membuat, mereka suruh ngisi data aja susah. Jadi mereka tuh 1 jam pun inginnya ke sawah. Karena apa? Karena dengan waktu nanam ini harus selesai pada waktunya. Harus tepat waktu, tepat guna namanya kalau dulu. Ya. Mereka harus ke situ tuh sudah susah. Nah, makanya tata kelola perpupukan ini ya segera diperbaiki lagi. Siapa yang ya PPL itu mereka harus segera mendata ulang, karena seperti sampaikan Pak Profesor tadi memang cair sekali namanya. Kalau di tempat kita itu namanya jual oyotan namanya. Saoyot dijual, mungkin saoyot lagi dijual gitu. Itu datanya kan berpindah-pindah itu. Masa Bu Kepala Dinas mau mencari orang-orang jumlahnya jutaan nih. Petani kita 3 jutaan di Jawa Tengah. Iya. Itu petani padi. Nah, kalau mereka ngitung gimana itu? Kan jadi susah kita. Jadi antara data yang ada di mungkin di saat MT3 ini kelebihan Lihat kemarin di MT2, MT1 mereka rame-rame kayak gitu. Karena di MT3 ini kan musim ketiga namanya. Air susah, besar, jadi setiap saat mereka bisa ke KUD beli pupuk. Dan sekarang KUD kan gulung tikar semua, nggak ada yang jual pupuk. Sekarang di namanya pupuk yang KPL itu. Dia kan masih kelingan ya, dulu di KUD lah. KUD semua, mereka sesenang-senangnya petani. Mau beli pupuk apa aja, setiap saat ada. Kalau kadang-kadang kan diatur. Oke, Bu Kepala Dinas menyampaikan ini turah. Oke, kemarin aja. MT2, MT1. Nah, besok dilihat-lihat. Ini kan berjalannya ini perubahannya sama terus kok tiap tahun. Pak Presiden aja masih bingung. Masih marah-marah dengan subsidi 33 triliun. Apa yang dihadapkan dan begitu. Baik. Ya, kita akan break lagi dan
Nanti kami akan kembali lagi dengan pembahasan yang mungkin lebih menyenangkan, lebih hangat lagi setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam Prime Topic. Anda masih ikuti Prime Topic dengan judul Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani, disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Re, lulus SMA, kamu ngelanjutin kuliah di mana? Aku bingung nih. Lah, ngapain bingung? Kalau aku sih udah pasti di Universitas IFET Semarang. Soalnya banyak pilihan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat. Segera daftar di Universitas IFET Semarang. Biaya kuliah terjangkau, kampus di tengah kota, banyak pilihan jurusan, dan yang pasti banyak beasiswa. Universitas IFET Semarang, Jalan Pawiatan Luhur 4 nomor 17 Semarang. Info lebih lanjut klik pmb.ifet.ac.id atau hubungi WhatsApp PMB di 0858 0000 8145. Universitas IFET Semarang, kontributif, inovatif, teknopreneurship. Butuh hiburan super lengkap dan canggih untuk keluarga? Kini, saatnya upgrade TV biasa kamu menjadi Smart TV dengan Playbox. Playbox merupakan all-in-one Android box yang menawarkan hiburan kelas dunia mulai dari channel TV terlengkap, lebih dari 10.000 jam film dan serial, serta konten seru dari Vision Plus Originals berbagai genre yang semuanya dikemas dengan fitur canggih dengan berbagai penawaran bonus menarik mulai dari gratis layanan premium Vision Plus hingga 3 bulan gratis ratusan channel dan ribuan jam film dan series. Gak cuma konten yang super lengkap, Playbox juga berstandar Google Certified, dilengkapi dengan Google Play Store untuk dapat mendownload lebih dari 5.000 aplikasi sesuka hati, voice command, Chromecast, Android games, dan Google Smart Home. Makanya, segera miliki Playbox dengan cicilan mulai dari Rp80.000 di marketplace kesayangan kamu. Informasi lebih lanjut mengenai Playbox, silakan mengikuti akun sosial media resmi Playbox di MNC Playbox ID atau kunjungi websitenya di www.playbox.id. Playbox, all-in-one Android TV box. Anda masih ikuti Prime Topic dengan judul Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani, disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, lanjut lagi Prime Topic kita di kesempatan siang hari ini, para pendengar dan juga pemirsa masih membicarakan tentang strategi penanganan pupuk langka dan juga kesejahteraan petani. Nah, saya giliran ke Bu Yuni lagi ya Bu ya. Tadi Pak Sumanto katakan dulu ada KUD. Para petani ini begitu mudah mendapatkan pupuk, jenis pupuk apa saja saat ingin mendapatkan ada di situ. Tapi sekarang susah karena dihitung berdasarkan jenis tanamnya juga masa tanamnya. Nah, kebijakan untuk itu gimana Bu? Termasuk juga dengan ERDKK tadi yang memang datanya belum bisa update. Ini kan punya PPL yang bisa mungkin disebar setiap 4 bulan atau setiap berapa bulan untuk mengecek update dari RDKK di setiap petani. Monggo Ibu. Matur nuwun Mas Pras. Sedikit saya menyampaikan mekanisme penyusunan RDKK. Kalau sekarang ERDKK. RDKK adalah usulan kebutuhan pupuk bersubsidi per musim tanam selama 1 tahun. Kapan itu penyusunannya? T-1. Artinya apa? Kebutuhan nanti 2022 ya disusun tahun 2021. Landasan hukumnya apa? Ada di Permentan 67 2016 tentang pemberdayaan kelembagaan petani. Kalau di Permentan tersebut sebenarnya sejak Februari sebelum adanya mekanisme ERDKK itu harus selesai sebenarnya bulan Juni. Dulu kami Dinas Pertanian, apakah itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota, bertanggung jawab untuk merekapitulasi usulan pupuk secara manual yang diberikan secara berjenjang. Itu dulu. Tetapi dengan berkembangnya waktu, sekarang ada namanya ERDKK, yaitu ERDKK yang disusun secara elektronik. Itu tugasnya siapa?
tugasnya teman-teman admin, admin itu siapa? Itu penyuluh tingkat kecamatan yang ditunjuk sebagai admin tingkat kecamatan yang di situ bertugas mendampingi petani dalam menyusun RDKK. Dilaksanakan secara berjenjang dalam verifikasinya sampai ke kepala dinas kabupaten kota. Jadi setelah dari admin, nanti tingkat kecamatan juga memverifikasi, nanti tingkat kabupaten yang menangani pupuk sampai kepala bidangnya, sampai approval di kepala dinas. Jadi selama usulan itu belum di-approve oleh kepala dinas kabupaten masing-masing, usulan ini belum dianggap resmi. Kapan itu? Untuk 2022 baru dimulai kemarin. Di close-nya kapan? Kita tergantung pusat untuk meng-close sistem ERDKK karena ngeling langsung dari kecamatan sampai pusat yang di situ tahun 2022 harus sudah terintegrasi dengan Simluhtan. Simluhtan itu database petani, di situ ada nama petani, nama kelompok tani dan sebagainya. Memang agak rumit Pak Prof. Sony dan Pak Manto, karena tahun sekarang namanya admin tingkat kecamatan harus menginput satu persatu petani, berikut NIK, berikut koordinatnya lahan, berikut nomor HP-nya. Itu tugas admin tingkat kecamatan yang begitu berat. Tetapi kemarin sudah ada kesepakatan bahwa lahan itu nanti koordinat bukan by petani tetapi lahan secara areal lingkup sebaran. Jadi tidak satu persatu diinput karena kami mendapatkan surat keberatan dari teman-teman admin tingkat kecamatan. Kami sudah menanyakan ke Jawa Barat, Jawa Timur dan Jogja. Ini kewenangan penuh dari pusat namanya ERDKK. Pengalaman tahun kemarin ERDKK ditutup tanggal 29 November 2020 untuk 2021. Jadi menurut kesimpulan kami bahwa ERDKK 2022 harusnya nanti sebelum akhir tahun 2021 sudah di-close. Memang karena banyak masukan dari teman-teman provinsi lain, memang sempat sekali sistem ERDKK dibuka kembali ke pusat tanggal 14 sampai 15 Januari 2021 untuk memfasilitasi petani-petani yang belum masuk ERDKK. Setelah ERDKK itu di-approve oleh kepala dinas, nantinya pihak bank, dalam hal ini BRI, mengambil angka itu untuk dimasukkan di kartu tani. Jadi itu, jadi mekanisme ERDKK memang T-1. Jadi kewenangan untuk membuka lagi ERDKK itu ada di tingkat pusat, gitu Mas Pras, terkait dengan pendataan. Ya, ini menarik ini ya. Tapi apa enggak butuh waktu lebih panjang jadi kalau kewenangannya dari tingkat pusat, sementara di tingkat bawah sudah butuh sekali hari ini, sementara pusat baru akan buka mungkin minggu depan. Nah, itu. Untuk penyaluran 2021 itu sebenarnya sudah tercantum di ERDKK 2020 yang disusun. Jadi saya menyambung apa yang disampaikan Prof. Sony bahwa di pasal 3 Permentan 49 berbunyi, siapa yang berhak mendapat pupuk subsidi? 1. Bergabung di kelompok tani, jelas pasal 1. 2. Menyusun ERDKK yang disusun tahun sebelumnya. Jadi nanti tadi disampaikan Prof. Sony, apakah petani yang tidak menyusun ERDKK bisa mendapat pupuk subsidi? Tidak bisa. Memang aturannya seperti itu, harus bergabung kelompok, harus menyusun ERDKK. Tetapi ada fenomena menarik di pelaksanaan kartu tani. Saya baru saja koordinasi dengan Pak Dhani terkait berapa sih realisasi penggunaan kartu tani di Jawa Tengah. Ternyata sampai sekarang per 30 Mei baru 47,sekian%, tetapi di data kami berapa perbandingan penebusan menggunakan dashboard dan e-verval, artinya manual bagi petani-petani yang belum memiliki kartu tani atau kartu taninya kuotanya kosong dan lain sebagainya, hanya perbandingan 91% kartu tani, 9% manual. Dan ada 8 kabupaten yang sudah 100% kartu tani. Meskipun kami sedikit tidak percaya karena penggunaan kartu tani baru 47%. Sementara 91% itu petani sudah menebus menggunakan kartu tani. Apa artinya
seperti yang disampaikan Prof. Sony, ada petani-petani lain yang mungkin tidak memakai kartunya sendiri, pinjam petani lain. Sehingga dengan prosentase 47% penggunaan kartu tani, realisasi penebusannya sudah 91%. Jadi kira-kira ada 50% petani yang pinjam kartu tani orang lain, petani lain. Ini masih berdasarkan data-data yang kami olah di tingkat provinsi, tapi kenyataannya seperti apa kami belum pernah memang mensurvei 8 kabupaten apakah memang benar di situ tidak ada satu orang petani pun yang menebus menggunakan manual, langsung ke kios menyerahkan fotokopi KTP, dicatat KPL itu. Jadi ada 8 kabupaten yang penyalurannya pupuk bersubsidi sudah 100% kartu tani. 100% kartu tani, tidak ada yang menebus manual. Begitu. Menebus manual masih bisa, Ibu? Masih bisa. Kebijakan pusat ada 5. Salah satunya berbunyi bahwa penebusan pupuk bersubsidi apabila infrastruktur di suatu wilayah belum siap, boleh menggunakan secara manual atau verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi. Dengan cara apa? Membawa fotokopi KTP di bak, diserahkan ke KPL, nanti KPL akan mencatat berapa pupuk yang dibeli di KPL dengan catatan bahwa petani tersebut harus tercantum di ERDKK printoutnya yang diserahkan di KPL. Jadi selama petani itu tidak termasuk di printout ERDKK yang tersedia di KPL, tidak bisa menebus. Tidak bisa menebus dan kemudian mengeluh pupuk langka gitu ya Bu ya? Bisa jadi begitu Mas Pras. Baik, Prof. Sony, gimana ini dengan ERDKK yang ternyata sebenarnya ini hal mudah, tapi jadi sulit gitu loh, karena petani sendiri yang mubang-mubeng gitu. Ya. Gimana Prof? Jadi sebetulnya ini masalah kabudayan ya. Yeah. Kabudayan manual menjadi digital. Ini memang harus dilampaui, harus dilalui masa-masa seperti ini. E-tol kita baru saja kan sudah terbiasa sekarang dengan jalan tol yang pakai kartu itu sekarang sudah terbiasa. Dulu kacau balau awal-awal kan. Nah sekarang sudah mulai terbiasa. Karena apa? Kalau nggak punya itu nggak bisa masuk. Beli dulu di sebelahnya diberikan. Nah nanti pasti akan sampai ke sana. Nah saya usul ERDKK sebetulnya itu real time loh harusnya. Yang kalau digital itu real time. Kalau enggak ya malah ngerkosok kabeh. Tapi kalau proses menuju ke sana enggak apa-apa deh. Tapi prinsipnya Ibu, masukan saya, justru enggak itu penyebabnya kenapa ERDKK disusun satu musim sebelumnya. Itu masalah karena perubahan terjadi terus dalam satu musim penyusunan itu kan perubahan banyak itu. Nah itu tadi ada petani yang boros tiba-tiba pindah, ada petani mengalihkan, dan itu tidak tercatat di situ. Justru yang menurut saya yang paling bagus real time. Pada saat dia membutuhkan, pada saat itu ada pupuk. Itu zaman dulu. Dan itu sekarang dengan teknologi memungkinkan sekali. Nah, kemarin saya ke Bojonegoro sama anak saya juga itu. Mereka sudah terbiasa loh dengan ini. Bahkan perimbun tuh dia lihat dari sini loh. Nah, sekarang itu dibiasakan, dimanfaatkan itu. Apa caranya? Pertama mungkin dari kelompok tani betul-betul dipilih orang-orang yang betul-betul sudah paham ini digital. Dia yang kemudian menginput kebutuhan-kebutuhan anggotanya yang berubah itu. Jadi aku ganti ki, tolong dialihkan pupuk. Laporin ketua kelompok. Kalau yang keluar tidak ke kelompok, saya setuju enggak perlu ditanggung. Siapa? Kowe lapor ke kelompok, belum. Urung, kowe lapor Jangan keluar itu. Ketua kelompok yang input. Dan itu nanti akan diverifikasi oleh PPL-nya. Verifikasi PPL kabupaten provinsi pusat. Dan itu hanya validasi. Bukan surat print out, jangan bayangkan itu. Hanya dicek, ini ada alert nih. PPL ada alert, ada masuk siapa ini? Pak Sony masuk ini, diverifikasi. Ini terdaftar nih. Oke, diklik. Begitu klik, masuk ke kabupaten. Kabupaten ada alert lagi. Hari ini masuk. Hari itu juga bisa diselesaikan. Nah, itu kemudian data itu masuk ke BRI, masuk ke pengecer pupuk. Barang pupuk kan ono tuh. Tinggal nanti masalah distribusi ini ada di mana nih. Dan dengan sistem informasi sekarang, pupuk di mana yang ada, pupuk di mana yang kurang dengan cepat bisa didistribusikan yang paling terdekat.
masa kalah karo Gojek. Jadi kalau kita pupuknya kayak Gojek, nggak masalah, pupuk ya sudah. Kayak kita pesan kayak Gojek itu, pesan pupuk, terus petani pesan pupuk, sudah. Siapa yang berkaitan? Nah, ini masalah kuota sebetulnya. Kuota itu sebetulnya kita kan kaku di anggaran ya. Kalau kuotanya melebihi pada musim tanam ini kurang, yaitu average 1 tahun. Sehingga nggak usah takut jebol, karena petani ini kan juga ya itu aja yang bertani sebetulnya. Kalau bocor, itu berarti ada masalah lain. Ya, kalau menurut saya di dalam pupuk ini ada 2 yang besar ya, ada demand, ada supply. Petaninya memang harus mengarah ke sana, dibantu kelompok, dibantu PPL. Saya kira harus mengarah ke digital. Suppliernya atau penyedia jasanya, pabrik pupuk, kemudian pemerintah dan seterusnya ada di sini nih. Juga harus melakukan juga menggunakan pola itu untuk menuju ke digitalisasi itu. Kalau digital semua real time seperti sekarang kita menuju ke sana, saya kira akan berkurang masalah-masalah itu. Baik. Terima kasih. Ini menarik ini usulannya Prof. Sony. Sebelum break ini, Pak Manto gimana Pak tentang usulan Pak Prof. Sony ini? Karena ternyata temuannya kan memang pupuk ini sebenarnya nggak langka, tapi persoalan ada pada pendataan. Gimana nih Pak Manto? Permasalahan petani ini kan, petani yang paling muda itu di angka di umur 45 tahun. Lapangannya Pak. Padahal seperti saya ini umur 50-an itu pakai gini juga sudah susah-susah. Permasalahannya di situ. Jadi memang zaman sekarang ini mempermudah kalau tahu Pak. Kalau tahu cara mengoperasikannya. Kan? Padahal petani ini saya survei di daerah-daerah ini di atas 50-45 tahun paling muda Pak. Mereka 45 tahun. Nah, jadi kalau kita menggunakan seperti yang disampaikan Pak Profesor itu memang luar biasa. Mengapa tidak bertanya? Sekarang pertanyaan, mengapa petani muda nggak tertarik? Kalau petani muda tertarik kan udah, kalau di luar negeri udah para pemuda-muda menggunakan, karena sektor pertanian pendapatannya paling kecil. Kalau orang tani itu, kalau apa saja lah, petani itu dapat penghasilan UMR aja. Mereka 24 jam di sawah mereka betah. Betah itu Pak. Sekarang dihitung aja dengan gabah terendah ini 3.400 kemarin pasaran itu gabah kering panen di sawah itu. Ya. Penghasilan cuma 390. Enggak ada 400.000, padahal mereka menggaji buruhnya. Jadi petani ini aneh. Mereka yang kecil Pak, pernah jadi bos, pernah jadi buruh. Jadi kalau mereka per hari itu buruh-buruh tani itu membayar tenaga itu 70.000, 80.000 per hari ya. Per hari. Setelah selesai mereka jadi buruh di sini. Nah, gitu. Jadi ini permasalahan yang luar biasa. Karena kecanggihan ini apa sampaikan Profesor luar biasa, bisa. Kapan saja bisa mencet pupuk datang itu memang luar biasa. Tapi kan tidak seperti itu permasalahannya. Mereka ditanya, kamu jatahnya berapa toh? Oh kamu punya 1 hektar berarti 2 kuintal urea punya. 2 kuintal urea, 1 musim tanam. Mereka mau beli lagi juga tidak bisa. Sudah punya jatah real tadi. Beda zaman dulu KUD Pak ya semena-mena aja, nggak perlu pakai dia datang pulang bawa pupuk apa saja. Seharusnya harus begitu. Oke. Ya. Ya, mungkin Pak Sumanto punya gambaran ya kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan agar petani ini kemudian selain mendapatkan pupuk dengan mudah, petani bisa lebih sejahtera. Tapi nanti akan dijelaskan oleh beliau dan nanti bisa ditanggapi Bu Yuni juga Prof. Sony. Kita akan break lagi. Tetap bersama kami di Prime Topic.
Anda masih ikuti Prime Topic dengan judul Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani. Disiarkan dari Hall Lantai 4, Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ayo, ikuti jejak UMKM yang laris manis jualannya di masa pandemi. Berkat ikut Lapak Ganjar yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Lapak Ganjar sekarang bakal memposting setiap hari toko dan warung di seluruh Indonesia. Inilah testimoni perajin lukisan berbahan limbah plastik asal Pati, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Ja'far Labib. Saya pengrajin limbah kantong plastik kresek. Saya membuat lukisan limbah plastik kresek dan ada berbagai macam kerajinan. Berawal sejak tahun 2016. Berbagai macam pameran pernah saya ikuti. Selain itu, setelah saya mengikuti Instagram, saya menemukan Lapak Ganjar dan alhamdulillah di repost sama Pak Ganjar juga. Sangat bermanfaat sekali buat para pelaku UKM, meningkatkan penjualan produk-produk dari UMKM atau pelaku ekonomi kreatif. Ikuti Lapak Ganjar, gratis dan mudah kok. Upload foto daganganmu semenarik mungkin. Mention Instagram @ganjar_pranowo, #Lapak Ganjar. Cantumkan asal daerah dan nomor yang bisa dihubungi. Jangan lupa follow Instagram @lapak_ganjar untuk mengetahui testimoni dari pedagang lainnya. Ayo, larisi dagangan teman dan tetangga. Majukan UMKM Indonesia. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari. Apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 MB per second, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Anda masih ikuti Prime Topic dengan judul Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani. Disiarkan dari Hall Lantai 4, Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, terima kasih para pendengar dan juga pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Prime Topic di tema kita Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani. Masih bersama saya Pras yang memandu acara ini. Dan di sesi ini saya akan berikan kesempatan bagi analis dan juga pengamat. Ini ada Pak Pujo Rahayu Risan. Saya persilakan Pak Pujo memberikan tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya, jadi dari pembicaraannya, jadi catatan saya begini Pak, dari sisi komunikasi publik, dari sisi komunikasi kebijakan, goalnya nanti kebijakan publik, itu tadi sudah diceritakan begitu dinamikanya, problemnya, real di lapangan. Sementara kebijakan dari pusat itu kan kebijakan yang nasional dan lebih ke kebijakan politik, harus diterjemahkan. Nah, ternyata ada gap. Tadi sudah diterangkan Prof. Pak Manto juga, umur 45 sampai 50 itu sudah bisa. Nah, ini kan gap. Nah, sekarang permasalahannya, gap itu dari sisi komunikasi itu tidak bisa one step flow, two step flow aja sudah tidak, harus multi step flow. Tadi yang bicara masalah koordinator, karena tidak semua petani mampu menyerap materi yang harus diterima. Nah ini kan persoalannya di komunikasi publik tadi itu. Terus yang kedua, komunikasi kebijakan. Nah, tadi disampaikan Prof. Sony ada general, hitung-hitungannya general, tapi prakteknya kan fenomenal. Nah ini juga komunikasi kebijakan di Bu Asil. Saya salut Bu Asil ya, eselon 4 tapi pemikirannya melebihi kepala dinas, saya pikir begitu.
Luar biasa. Ya. Suruh diskusi dengan profesor itu sudah seimbang. Kalau Pak Manto kan pelaku, jadi sulit dibohongi ya Pak ya. Nah, panjenengan pelaku betul-betul petani. Terus yang ketiga kebijakan publik Pak. Jadi kalau menurut saya kebijakan publik itu cabang dari komunikasi karena pesan yang mau disampaikan. Nah, persoalannya di sini. Ya. Harus ada prosedur tahapan yang harus dilalui. Lah ini kadang-kadang dilupakan. Ya karena variabelnya banyak. SDM, uang, kesempatan dan sebagainya. Apalagi kalau sudah dibumbui oleh politik. Nah ini persoalan akan semakin rumit. Jadi kebijakan publik yang baik, goalnya adalah partisipasi, Mas Pras. Yeah. Dalam hal ini partisipasi masyarakat petani itu yang mampu memberi respon. Karena apa? Variabelnya luar biasa. Pas butuh, pas tidak ada. Pas ada, tidak dibutuhkan. Nah ini kan persoalan. Ya, ini kebijakan publik yang goalnya itu harus adalah partisipasi. Percuma kebijakan publik betapapun baiknya kalau tidak ada partisipasi. Nah ini kan hampir petani kan hampir tidak bisa berpartisipasi dalam arti optimal. Kan begitu. Jadi hampir apa yang diambil kebijakan secara nasional atau regional itu kan petani itu kan cair sekali. Jadi komunikasinya tidak setara, Prof. Komunikasinya tidak setara, jadi tidak mungkin harmonis. Tidak mungkin apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan itu terpenuhi. Nah, ini adalah problem kalau menurut saya. Ini problemnya itu adalah di komunikasi publik, komunikasi kebijakan, dan terakhir kebijakan publik itu sendiri. Yeah. Jadi tahapannya Mas ini sedikit, jadi mestinya kan melakukan survei yang tidak ada henti-hentinya. Karena apa? Dinamika itu selalu berubah. Apalagi disusun setahun yang lalu. Memang aturannya begitu. Oke. Mestinya harus ada survei betapapun sederhananya. Setelah survei ada formulasi. Nah, pada saat formulasi agenda setting ini sudah melibatkan pihak lain. Jadi harus ada rujukan, ada teori yang kuat. Maka orang-orang seperti Prof. Sony itu yang dibutuhkan. Walaupun nanti tatarannya mungkin tataran konsep. Tapi tidak apa-apa. Tapi paling tidak punya rujukan yang kuat. Terus yang kedua, harus tidak ada gap, Mas Pras, antara kebijakan yang dibuat dengan nanti implementasinya. Percuma. Nah ini gapnya di petani sangat luar biasa. Terus yang ketiga, untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Nah yang keempat itu ada organisasi yang bertanggung jawab, operatornya. Kalau operatornya seperti Bu Asil itu kan terjerat birokrasi, sangat sulit. Saya pernah ngalami ketika jadi birokrasi, Pak. Jadi Bu Asil mungkin luar biasa, tapi kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan karena harus lapor kabitnya. Kalau kabitnya gedek-gedek begini, tidak mungkin akan ke kepala dinas. Kepala dinas masih ada gubernur dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan hambatan birokrasi yang suka atau tidak suka harus. Nah ini, terus yang terakhir partisipasi. Jadi ukuran partisipasi itu yang menjadi indikator bahwa kebijakan itu pas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut nih Pak Pujo, saya pengen tahu juga untuk gap tadi Pak, gap untuk penggunaan teknologi gadget bagi para petani yang katanya usia 50-an ke atas sudah sulit untuk penguasaan teknologi. Saya rasa mungkin nggak semua ya Pak Pujo ya, karena saya lihat Pak Sumanto yang usianya di atas 50 juga lancar-lancar saja mengoperasikan handphonenya. Nah, untuk mengatasi hal ini gimana bagi para petani? Solusinya kira-kira seperti apa? Saya pikir kemajuan teknologi itu kan tidak bisa dihindari, suka atau tidak suka. Tadi sudah dicontohkan oleh Gojek, Shopee Food dan sebagainya. Itu kan praktis sekali lah. Mestinya menuju ke sana. Cuma masalahnya
petani kita itu cair sekali. Pengertian cair itu terurai. Nah ini loh, terurai jadi maaf. Secara kuantitas buahnya terurai, secara kualitas maaf. Secara kualitas tidak seperti Pak Manto semua lah. Kira-kira kan begitu. Tadi sudah diceritakan dioper, ada cerita dan sebagainya. Lah, ini memang suka atau tidak suka harus ke sana. Tidak bisa tidak. Yeah. Ya, jadi ukuran tua itu tidak mesti menjadi penghambat. Saya pikir begitu. Jadi Pak Pras itu harus mensosialisasi tadi itu. Jadi sudah ketinggalan zaman ketika kita tidak mengikuti zaman, kan kira-kira begitu. Jadi suka atau tidak suka memang teknologi itu memang harus untuk alat. Jadi justru tidak menghambat. Kan jadi ribet ketika tadi itu mau kebutuhan ini tidak harus memakai ini, harus lapor ke sini, ke BRI dan sebagainya. Itu kan boleh dikatakan kan ribet, tapi kan memang itu menuju ke sana. Itu kira-kira suka atau tidak suka, Pak? Gitu Mas Pras. Jadi harus. Gitu, harus. Baik, matur nuwun Pak Pujo. Sebelum ditanggapi, saya juga pengen tahu. Tadi sempat saya singgung juga ya Pak Sumanto tentang kira-kira solusi untuk mengatasi agar para petani ini mudah mendapat pupuk, kemudian mereka benar-benar bisa sejahtera. Kemarin sempat saya ngobrol sama beliau ya via telepon, ada hitung-hitungan matematisnya. Nah saya pengen tahu lebih lengkap lagi di forum ini. Pak Sumanto monggo. Ya, karena petani itu cair. Iya. Sampai 2 juta aja paling banyak ya. Paling banyak profesi petani di kita. Dan dengan proses subsidi ini mesti ada masalah. Karena harus memilih nih. Namanya subsidi kan harus memilih. Memilih siapa yang dapat kan begitu. Dan jumlahnya jutaan seperti itu. Dengan pupuk subsidi seperti saya sampaikan, dengan pupuk subsidi sekarang saja pendapatan petani di saat panen raya itu yang punya lahan 2.000 atau 1.500 2.000 itu cuma sekitar 400.000 per bulan mereka punya tanah, kalau dijual itu ratusan juta itu. Sedangkan UMR kita harus membandingkan ini, membandingkan supaya ini menjadi perhitungan gagasan dari Jawa Tengah itu tidak bisa disampaikan. Jadi dengan penghasilan seperti itu pun dari tahun 2018, 19, 20 itu hampir sama. Di angka rata-rata harga gabah per tahun itu 3.700 per kilogram. Nah, kalau saya punya gagasan bahwa yang disubsidi ini bukan pupuknya, tetapi gabahnya dibeli dengan harga HPP pemerintah. Tapi kalau sekarang HPP pemerintah harga gabah kering panen itu 42. Ya, tapi di bawah karena Bulog ini nyerap cuma 10%. Permainan ini yang luar biasa. Makanya saya saran untuk pemerintah fokus saja di beras. Karena beras kalau setiap ngurusi beras ini disamakanlah sama BBM itu. Kalau BBM dulu subsidi cabut gitu, sekarang kita naik berapapun kita nggak tahu kok. Kita beli aja. Pemerintah juga harus gitu, yang dibalik ke subsidinya panennya. Gabahnya itu yang dibeli ke pemerintah. Hitung-hitungan saya di angka 5.500 dari petani. Itu sekarang di 3.400 saja, 4.000 aja harga beras di Jakarta sudah 12.000. Nah, yang disubsidi adalah panennya. Pemerintah untuk bisa melalui Bulog dan sebagainya membeli. Subsidi kita pupuk 33 triliun dialihkan situ. Karena dengan subsidi tidak meningkatkan pendapatan petani. Dan prosesnya ruwet. Subsidi pupuk prosesnya ruwet. Dan permainan apa itu di tingkat pasca panen ini banyak pemain-pemainnya.
Maka berharap untuk pemain-pemain ini harus diurus oleh negara seperti mengurus bahan bakar minyak pada patokan harganya. Kalau mereka di angka 5.500 punya lahan 2.000 meter, itu mereka sudah bersih 1,5 juta. Oh, itu sudah sejahtera petani. 1.500.000 gitu. Iya, nanti Jakarta itu orang-orang buru-buru pulang garap sawahnya sendiri. Karena mereka dengan seharga segitu punya penghasilan seperti itu ada penghasilan sampai nggak mengeluarkan kos ke pabrik kemana gitu. Jadi yang kurangnya di Sulawesi akan pulang ke Sulawesi karena ada kepastian, saya menanam padi ini nanti dibeli pemerintah harganya 5.500 per kilo panen gabah, panen itu pas panen itu bukan kering. Mereka yang semuanya Sumatera kembali ke Sumatera, Jawa kembali ke Jawa. Sekarang kan sudah itu dibuatkan waduk oleh Pak Jokowi banyak. Jadi prosesnya itu nanti pupuknya ya dibiarin saja ini dengan pupuk non subsidi. Nanti pupuk cabut belikan gabahnya. Nanti nggak ada kartel-kartel pupuk dan sebagainya, wong sudah bebas mau beli. Petani itu tahu bahwa memakai pupuk urea terlalu banyak itu akan panennya jelek, tahu. Karena setiap tahun dipupuk terus kan, setiap tahun ini butuhnya banyak, naik terus. Nah begitu. Jadi jangan sampai nanti ngomong wah nanti harga beras gitu, nanti inflasinya gimana, kan begitu nanti. Setiap tahun naikkan gaji UMR apa tidak inflasi. Petani ditinggal loh ini kalau inflasi ini. Dari tahun 2018-19 ini harga rata-rata per tahun 3.700. Coba mereka sudah naikkan, gubernur naikkan UMR setiap tahun. Petani HPP 4.200, panen 3.400 sampai 4.200. Hitung-hitungannya kan tertinggal, nggak merdeka ini. Merdekanya kalau mereka dipatok dengan harga sekian saya beli. Kan tinggal ini pemerintah tinggal ngalihkan saja, nggak usah pupuknya non subsidi. Mereka mau kok dengan harga gabah segitu, hitungannya malah naik pendapatan mereka. Orang bekerja itu kan pendapatan yang dicari. Nah ini subsidinya ribet, hasil panennya nggak ada yang ngurus. Nah ini gagasan saya diwalik nanti gitu Mas Pak. Iya. Bisa nggak direalisasikan ya? Nah pertanyaan kan itu ya. Bu Yuni monggo nanti Prof Sony juga bisa memberikan tanggapannya termasuk merespon yang disampaikan oleh Pak Pujo Rahayu, silakan. Matur nuwun Mas Pras, terkait yang disampaikan Pak Manto, apakah kita ke depannya masih membutuhkan pupuk subsidi? Sempat kami sampaikan di forum seperti itu tingkat nasional 3 tahun yang lalu. Jadi kami sampaikan apakah tidak sebaiknya namanya pupuk subsidi itu dialihkan untuk kita menyokong harga gabah ketika panen. Waktu itu dijawab oleh pusat. Pertama yang difikirkan, petani kita berpikir secara nasional. Ada 16,6 juta petani yang tercantum di EDKK, kebetulan 2,9 juta adalah di Jawa Tengah. Jadi kita pertimbangan itu pertama jumlah petani secara nasional. Kedua, selisih harga subsidi dan non-sub. Kita contohkan saja urea. Urea sekarang harganya 2/4. Dari 1.800 naik. Non-sub berapa? Hampir 6.000. 3 kali lipat. Belum bicara namanya NPK, Set A dan SP36. Kalau pupuk organik tidak begitu selisih banyak antara subsidi dan non-subsidi. Malah justru lebih murah pupuk non-subsidi ketika itu dibuat di tingkat petani. Jadi pertimbangannya waktu itu disampaikan ke pusat, saya pernah menyuarakan seperti itu, apa tidak sebaiknya
pupuk subsidi, nanti dampaknya Pak Manto nanti saya secara pribadi tidak ada kasih pupuk lagi dan saya nanti akan dilorot jadi staf. Gitu Kak Benji, Pak? Ya. Kalau kedepannya seperti itu dampak non teknis. Jadi begitu jawaban pusat, kita membayangkan nasib 16,6 juta petani secara nasional. Pernah kami suarakan seperti itu Pak Prof di tingkat pusat. Apakah tidak sebaiknya kita mencari pola subsidi lain ketika yang disampaikan Pak Manto memang benar. Ada atau tidak adanya subsidi, saya yakin ketika petani itu menanam pasti membutuhkan pupuk. Sama ketika bensin, ketika subsidi ini dicabut, kita naik motor, kita bawa mobil segala macam, mau tidak mau tetap harus beli BBM. Itu ilustrasi yang sama. Tetapi ada perbedaan antara subsidi yang diberikan ke petani dan subsidi di luar pupuk. Kalau BBM, LPG dan lain sebagainya tidak ada syarat tertentu. Tetapi ketika bicara petani, pasti kita bicara bahwa petani itu punya syarat khusus bergabung di kelompok, menyusun ERDKK. Kalau BBM dan LPG kan tidak. Siapapun ditetapkan harga pemerintah subsidi sekian, mampu beli, belilah. Tetapi ketika petani itu tidak bergabung ke kelompok, tidak menyusun ERDKK, pasti tidak berhak mendapatkan pupuk subsidi. Makanya namanya pupuk subsidi sekarang bukan barang dalam pengawasan, tetapi barang penting oleh yang diatur di Permendak. Jadi memang agak berbeda pola subsidi, makanya dikatakan namanya pupuk subsidi itu polanya pola tertutup. Hanya syarat tertentu yang bisa menjadikan seseorang itu boleh menikmati subsidi itu. Jadi itu, kami sih setuju, sepaham dengan Pak Manto, mungkin Pak Prof juga menyampaikan seperti itu, tapi secara pribadi saya tidak setuju Pak. Nanti saya jadi staf nanti. Matur nuwun Mas Pras. Baik, yeah. Prof Sony, monggo Prof. Ya, satu topik yang menurut saya yang terakhir adalah tentang kesejahteraan. Saya kira itu bagus, kaitannya dengan pupuk juga nggak masalah. Saya sangat setuju, jadi subsidi pupuk itu dihapus. Saya sangat setuju. Dan dialihkan ke subsidi harga. Takutnya nanti inflasi. Enggak juga, kalau kita mau makmur, maka harga pangan harus mahal. Pak Manto di awal sudah menyinggung, menyebutkan. Singapura, Jepang, bahkan di Eropa itu harga pangan mahal, tapi negara ini makmur. Nah sekarang terserah kita, mau harganya murah tapi miskin, atau harga pangan mahal tapi makmur. Pilihan ada pada kita. Kalau saya milih yang harga pangannya larang ora apa-apa, ning makmur. Seperti negara-negara maju itu. Harga negara maju itu pangannya pasti mahal, Pak. Mau pasti do sambat mangan, tapi ya do makmur-makmur. Pendapatan per kapitanya tinggi. Bahkan pajaknya di dhuwur pun isih tetep AWD pengen do kerja ning kono karena apa? Bayare dhuwur. Makanya rezim harga murah sudah harus diakhiri. Diganti apa? Harga yang wajar, harga kesejahteraan, harga kemakmuran untuk petani. Bukan itu kesejahteraan. Harga makmur, petani harus makmur dengan cara apa? Harganya harga bisnis, harga normal. Nah, ini kan masalah kebijakan. Saya juga harus realistis kan. Selama pupuk belum masih bersubsidi, masih ada kebijakan yang sebetulnya masih bisa dilakukan oleh kabupaten kota. Yaitu adalah satu adalah compensating policy. Compensating policy adalah kebijakan kompensasi. Ini dilakukan oleh Amerika. Kenapa Amerika petani yang maju? Dia sudah kaya, sudah besar, diberi kompensasi. Kalau Jawa Tengah harus menghasilkan di target 11 juta ton setiap tahun, maka kompensasi begitu target tercapai, maka setiap petani yang menghasilkan 11 juta ton itu 1 kilogramnya dikasih 1.000. Itu namanya kompensasi. Itu mirip dengan Pak Mantot, tapi nggak perlu merombak kebijakan subsidi. Itu bisa dilakukan oleh Jawa Tengah. Kan kita gini, Jawa Tengah ditarget 11 juta ton. Tak takoni, kuwi sawahe Jawa Tengah sapa sing produksi kuwi? Apakah CMJT, SPJT? Enggak. Tapi petani itu pegawainya sapa? Orang pegawainya sapa-sapa. Lah kok diskongkon memproduksi? Terus kalau ada hasilnya nggak ada upah apa-apa itu nggak ada penghargaan apa-apa. Kalau saya pakai ada teorinya.
compensating policy. Waktu dengan Pak Kaming saya sudah bicara tentang ini, Pak Kaming kayaknya tertarik. Tinggal dihitung-hitung apakah anggaran kita bisa atau tidak. Ya tidak langsung 1.000 lah. Jadi itu sudah penghargaan saya kira untuk misalnya 500 perak per kilogram. Dan itu betul-betul yang di kartu tani. Makanya saya setuju dari awal kartu tani itu supaya apa? Nanti ketika compensating policy diterapkan, kita sudah tahu siapa itu yang berhak menerima. Nanti kalau enggak, nanti pedagang lagi yang dapat. Itu. Jadi dia kartu tani itu masa depan kita, chips kita. Makanya kalau ada yang ngerti kartu tani itu karena orang ngerti arahnya kemana itu. Ke depan itu harus digitalisasi, nggak bisa tidak. Termasuk status petani tadi itu yang belum beres sebenarnya bukan pupuknya, Pak. Status petani itu. Stateless loh, petani itu stateless, nggak ada tuh profesi petani. Kalau Dewan mau mengarah ke sana, nomor induk petani harus dilakukan dulu. Siapa yang berhak menjadi petani? Profesi, bukan pemilik tanah. Jadi buruh itu atau pekerja di pabrik itu kan punya nomor induk pekerja, dia kan punya kekuatan. Kalau petani punya nomor induk petani, dia punya kekuatan. Nah, itulah kemerdekaan. Hadiah ulang tahun Indonesia ini harusnya memberikan nomor induk petani, memberikan status legal kepemilikan sebagai profesi petani. Oke, jadi nanti di KTP pekerjaan petani gitu ya Prof ya? Belum ada soalnya sekarang ini memang. Oke, baik. Ya, kita akan break lagi untuk menuju ke sesi yang terakhir. Nanti Pak Sumanto akan memberikan closing statement untuk dialog kita di kesempatan siang kali ini. Tetap bersama kami di Prime Topic. Anda masih ikuti Prime Topic dengan judul Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani, disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Butuh hiburan super lengkap dan canggih untuk keluarga? Kini, saatnya upgrade TV biasa kamu menjadi Smart TV dengan Playbox. Playbox merupakan all-in-one Android box yang menawarkan hiburan kelas dunia mulai dari channel TV terlengkap, lebih dari 10.000 jam film dan serial, serta konten seru dari Vision Plus Originals berbagai genre yang semuanya dikemas dengan fitur canggih dengan berbagai penawaran bonus menarik mulai dari gratis layanan premium Vision Plus hingga 3 bulan gratis ratusan channel dan ribuan jam film dan series. Gak cuma konten yang super lengkap, Playbox juga berstandar Google Certified dilengkapi dengan Google Play Store untuk dapat mendownload lebih dari 5.000 aplikasi sesuka hati, voice command, Chromecast, Android games, dan Google Smart Home. Makanya, segera miliki Playbox dengan cicilan mulai dari Rp80.000 di marketplace kesayangan kamu. Informasi lebih lanjut mengenai Playbox, silakan mengikuti akun sosial media resmi Playbox di MNC Playbox ID atau kunjungi websitenya di www.playbox.id. Playbox, all-in-one Android TV box. Anda masih ikuti Prime Topic dengan judul Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani, disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, lanjut lagi di Prime Topic tentang strategi penanganan pupuk langka dan kesejahteraan petani, dan kita sudah masuk di sesi yang terakhir. Kita akan simak closing statement dari Pak Sumanto selaku Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Saya persilakan Pak Manto. Oke, terima kasih Mas Pras. Jadi di ulang tahun yang ke-76 ini ada pandemi dan juga gagasan bahwa kita harus melakukan radikal terhadap kebijakan pertanian. Kalau tidak radikal, ya seperti ini terus. Bertahun-tahun berkutat seperti itu. Pak Jokowi sudah mencabut subsidi BBM, kemudian minyak kemarin juga. Ini harus dilakukan karena apapun pendapatan warga negara itu harus dihitung. Petani tidak pernah secara fokus pemerintah menghitung pendapatan mereka. Kan idealnya apabila petani itu bisa sejahtera, yang mau ngasih siapa? Yang exiting ini saja yang harus kita naikkan, karena mereka menjadi indikator kemiskinan di sini. Kalau indikatornya kan hanya kebijakan ini, nggak perlu biaya besar.
kebijakan mengalihkan subsidi pupuk ke subsidi pembelian gabah. Sebetulnya kalau dihitung-hitung dengan UMR nggak nyubsidi loh ini. UMR sudah 2.800.000 ini. Kalau ini Bulog diberi kekuasaan untuk membeli petani, karena petani mau masukkan ke Bulog itu susahnya minta ampun itu. Dengan kebijakan ke tahun ke depan mungkin ya, dengan gudang-gudang yang ada sekarang, pabrik-pabrik tebu ini kan banyak yang nganggur itu. Besar-besar itu milik BUMN. Itu kan bisa digunakan sebagai gudang. Setiap kabupaten punya gudang Bulog dan sebagainya. Cuma mengalihkan, ini akan meningkatkan kesejahteraan petani. Ya, kesejahteraan petani di angka gabah segitu dengan non subsidi pupuk, ini sudah Bu Era, nanti kepala dinas nggak apa-apa. Nggak perlu ngurus ini, karena subsidi ini luar biasa ini. Urusan kalau subsidi akan mencari celah keuntungan di mana ini, kan pasti itu. Dulu minyak juga begitu, BBM juga begitu. Kalau ini pasarnya luas, tani tahu bahwa urea ini semakin hari semakin diberi akan merusak, tahu mereka. Mereka akan berlomba-lomba mencari pupuk organik untuk mengganti itu, karena mungkin biayanya mahal. Biarin saja, orang ini impor semua ini kimia ini. Bahan bakar pupuk urea ini impor semua, makanya mahal. Iya kan? Nah, ini efeknya luar biasa. Kalau pemerintah Indonesia ini fokus ngurusi beras saja, dalam waktu 5 tahun Indonesia sudah maju ya Pak ya. Maju kita, lupa sejarah saya sampaikan tadi, sejak zaman kerajaan, sejak zaman penjajahan, sejak merdeka ini belum merdeka nggak diurus. Penghasilannya petani nggak diurus. Mereka punya modal 2.000 meter, pendapatan per bulannya 400.000 loh. Ini nggak pernah dipikirkan. Saya ngitung ini, kalau di angka 5.000 pemerintah membeli di harga 5.500, mereka sudah meningkat kesejahteraannya di angka 1,5 juta lebih. 2.000 meter itu kalau dijual ya ratusan juta loh. Mereka punya modal, mereka dengan rugi aja tiap hari nanam karena pekerjaannya memang itu. Begitu Mas Pras. Jadi harus dialihkan subsidi dari pupuk ini ke hasil akhir, karena yang diminta itu hasil akhir petani, gabah dijual dengan harga bisa mencukupi kebutuhan mereka. Nanti mal-mal itu akan dipenuhi oleh petani-petani itu. Oke. Jadi Bu Yuni nanti nggak usah khawatir juga, jabatannya kasih pupuk mungkin bisa beralih jadi kasih gabah atau apa gitu ya Bu ya. Ya, karena waktu kita udah nggak cukup lagi para pendengar dan juga pemirsa, kita akhiri dialog bersama Parlemen Prime Topic di kesempatan kali ini di tema kita strategi penanganan pupuk langka dan kesejahteraan petani. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Sumanto, Bu Yuni, juga Prof. Sony. Terima kasih Pak Pujo Rahayu yang sudah memberikan masukan, juga para pendengar dan pemirsa semuanya. Saya Pras dan semua tim yang bertugas dalam Prime Topic undur diri. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akan ketemu lagi dalam Prime Topic edisi berikutnya dengan tema yang gak kalah menarik. Selamat siang, sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan judul Strategi Penanganan Pupuk Langka dan Kesejahteraan Petani, disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih dan sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.